Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita akan memulai mencari wajah Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sebagai orang yang rajin bekerja, yang bertanggung jawab dan menjadi berkat. Mari kita mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau melatih diri kita, biarlah kita utamakan hati, jiwa, pikiran, tubuh kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesuslah yang akan mengendalikan hidup kita, menyertai hidup kita sepanjang apapun yang kita kerjakan pada hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau saat engkau dan kita semua mencari wajahnya dengan segenap hati, dengan segenap cinta kita kepadanya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai di hari-hari hidup kami. Walaupun yang kami hadapi hari-hari hidup kami Tuhan, oh Bapa, penuh dengan Tuhan suka dan duka, kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan, supaya kami lebih percaya, lebih berharap, lebih setia mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini pagi hari ini ya Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, kami mau mengikuti Tuhan mesbah doa pagi ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga rohani jiwa tubuh kami boleh disegarkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhan, kami tidak izinkan iblis mengganggu hati, pikiran, jiwa kami, dan kami mau hanya fokuskan kepadamu. Dan kalau iblis mau mengganggu rohani kami untuk tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa iblis yang menghalangi untuk kami dekat kepadamu, yang menghalangi untuk kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus kuasa iblis, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kau berharga di mataku Tuhan, dan biarlah kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, baik pikiran, jiwa, tubuh kami. Kau berharga di mataku Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, amin Tuhan. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Sekali lagi kita katakan dari awal, Kau berharga Tuhan, berharga dan mulia di mataku, lebih dari apa yang kami punya, lebih dari emas, perak, dan permata. Kasih-Mu Yesus, kebaikan-Mu bukan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia, termulia. Mari kita persembahkan hidup kita padanya yang baik. Persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga ya Tuhan di mataku, Engkau termulia Bapa. Amin Tuhan Yesus, Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, kasih-Mu, kebaikan-Mu mata, amin. Bahkan lebih dari semua apa yang kami punya di dunia ini. Kau baik Tuhan, oh Yesus, Kau termulia. Kini kami persembahkan hidup kami padamu. Ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup. Kami berikan yang terbaik, membalas kebaikan-Mu. Hidup kami, hati, jiwa, tubuh kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kami persembahkan untuk
untuk mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, ku sembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah kami, hidup kami jadi alat-Mu, berarti di hadapan-Mu. Amin. Amin Tuhan, Engkau baik selamanya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan pakai menjadi alat untuk menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi berkat lewat apapun yang kami kerjakan pada hari ini. Namun kami mau Tuhan mencari wajah-Mu hari ini. Hanya Engkau yang kami senangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, Kau berharga di mataku Tuhan. Amin. Kau berharga dan mulia di mataku. Engkau baik Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata. Kami mau balas kebaikan-Mu, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Amin. Oh Yesus, Kau termulia. Mari sama-sama katakan, kita persembahkan hidup kita padanya. Segala hatimu, jiwamu, pikiranmu, hidupku padamu, ucapkan syukur padanya. Amin. Persembahan yang hidup. Mari kita melayani Tuhan dengan hati, dengan segenap jiwa kita, cinta kita. Amin. Amin. Di hadapan-Mu Bapa, Tuhan pakailah hidupku. Mari kita persembahkan pujian, suara hati dan cinta kita pada Yesus. Tuhan, persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah kami menjadi terang dan garam bagi dunia. Amin. Pakailah hidupku, pakailah kami menjadi berkat Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Engkau baik selamanya Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu menyelamatkan hidup kami. Oh Yesus, besar kasih setia-Mu mengasihi kami, menyelamatkan hidup kami, menolong, memberkati hidup kami. Yesus Tuhan, Engkau baik. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran, kudus setiap hari. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami ucapkan syukur, membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkaulah kebenaranku Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Inilah pujian kami Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Mereka dan kami semua menyanyikan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah mata kami akan tertuju kepadamu sambil kami membawa persembahan, pujian, suara hati kami kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan hidup kami. Inilah yang kami persembahkan Tuhan sebelum Kau memberkati kami dengan firman-Mu menjadi kekuatan hidup dalam hidup kami hari ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan hidupku dari dosa dan kelemahan, dari segala kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyanyikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran, ya amin, yang menyelamatkanku. Kau hidup, Kau Tuhan Yesus. Kau memberikanku hidup, pengharapan bagi yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Pengharapan
kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus, kehendak-Mu, firman-Mu, Roh-Mu Tuhan. Anugerah-Mu dalam hidup ini, amin Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Inilah janji kami Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka. Kalau ku hidup hanya bagimu, hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, mataku tetap terarah kepadamu Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa, masalah tak bisa, semua tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, aku hidup, biarlah kami mau setia mencari wajah-Mu, hidup bagi melakukan kehendak-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kasih kami dari-Mu, bukan ku, amin Tuhan, dari kasih-Mu. Oh Yesus, amin. Selama ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu, hidup bagimu. Mataku tetap biarlah terarah kepadamu, tidak memandang masalah, amin, mandang-Mu. Dunia tak bisa, masalah tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkan kasih-Ku dari-Mu, bukanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku, Yesus Tuhan, dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Inilah pengakuan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, kemenangan buat kami hari ini. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, sehingga firman Tuhan menjadi pegangan kekuatan dalam hidup kami, pedoman hidup kami, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan di Mesbah 2 pagi ini. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ya. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Ya. Temanya adalah memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya, temanya adalah memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya, di ayat yang ke-18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ya, saudara, tema saat ini adalah memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya, hidup itu adalah perjuangan. Ya, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik, bagaimana kita mengakhiri pelayanan kita dengan baik. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bagaimana kita dapat mengakhiri perjuangan baik hidup kita, baik pelayanan kita, baik saudara, ya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya saudara, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, dalam segala hal yang Tuhan percayakan, kita mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Firman Tuhan katakan, saudara mengajarkan kepada saudara dan saya, dikatakan firman Tuhan, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita dapat mengakhiri perjuangan hidup atau perjuangan pelayanan kita, saudara, yang Tuhan percayakan dengan baik. Ya, kita mengakhirinya dengan baik. Yang pertama adalah tetap beriman kepada Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa dengan iman, ya, dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, yang kedua adalah firman Tuhan mengajarkan saudara untuk kita, saudara, memiliki hati nurani yang murni. Ya, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, saudara, biarlah kita, saudara, memiliki hati nurani yang murni. Ya, memiliki hati nurani yang tulus. Ya, di dalam kita melayani, di dalam kita berbuat kebaikan, biarlah kita melakukannya dengan ketulusan hati. Ya, tanpa pamrih, tanpa saudara kita mengharapkan balasan. Karena apa? Karena kita telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Ya, saudara, terlebih di dalam kita melayani Tuhan, saudara dan saya, kita terpanggil untuk melayani Tuhan dengan kemurnian dan dengan ketulusan hati. Di dalam membangun hubungan kita dengan sesama, terlebih membangun hubungan kita dengan Tuhan, biarlah kita boleh didasari dengan hati nurani yang murni. Ya, dengan ketulusan hati. Itulah yang firman Tuhan ajarkan, saudara, untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, terlebih juga di dalam keluarga, apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, baik keluarga, pekerjaan, rumah tangga, saudara, baik juga dalam pelayanan, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, tadi dikatakan tetaplah kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, jaga hati nurani kita tetap murni. Ya, nah, hal yang sama Rasul Paulus juga tulis kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius, saudara, pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ya, saudara, Rasul Paulus memberikan satu contoh teladan yang baik. Dia menulis kepada anak rohaninya Timotius supaya mengikuti jejaknya. Ya, saudara, sebagaimana Paulus telah mengikuti jejak Kristus, ya, sebagai hamba Kristus yang baik. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir,
aku telah memelihara iman. Ya, saudara, apapun kesulitan yang saudara dan saya hadapi, jangan kita undur. Ya, terlebih di dalam pelayanan, saudara. Karena apa? Saudara, upah kita besar di surga. Ya, karena itu Tuhan mengajar kita untuk kita memelihara iman kita kepada Tuhan. Tetap setia, tetap bertekun di dalam iman. Ya, saudara, jangan mundur. Apalagi dikatakan firman Tuhan tadi, ya, kembali dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Saudara, jangan kita kandas iman kita, ya, seperti perahu yang mengarungi lautan, ya. Saudara, diterpa oleh gelombang dan perahu itu kandas di tengah laut dan akhirnya tenggelam. Ya, kita tidak boleh seperti itu, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Biarlah kita berpegang teguh pada firman Tuhan, pada iman percaya saudara dan saya, untuk kita boleh tetap setia melayani Tuhan. Ya, tetap tekun, tetap berbuat kebaikan dengan ketulusan hati, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa pada waktunya apa yang kita tabur, perbuatan baik kita, akan kita tuai, saudara, pada waktunya Tuhan, ya. Saudara, ada contoh yang Paulus ingatkan saudara untuk kita tidak boleh ikuti. Di sini dikatakan ada orang-orang yang kandas imannya, ya. Mereka yang tidak bisa bertahan oleh kesulitan hidup. Mereka yang telah memulai di dalam roh tapi mengakhiri di dalam daging. Ya, mereka yang tadinya telah hidup dalam ketulusan namun akhirnya mereka hidup lagi tidak tulus kepada Tuhan. Ya, mereka yang tadinya hidup dalam kebenaran tetapi kemudian mereka menyimpang dari kebenaran, ya. Saudara, di antaranya dikatakan itu adalah Hymenaeus, ya. Di ayat yang ke-20 di antaranya adalah Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ya, saudara, ada orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Bahkan bukan hanya meninggalkan Tuhan, mereka menghujat Tuhan. Ya, saudara, orang-orang inilah yang imannya rapuh. Orang-orang inilah yang kecewa terhadap Tuhan oleh karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, daripada Tuhan. Oleh karena penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, ya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kesulitan hidup yang saudara dan saya alami itu adalah ujian iman. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, ya? Kalau kita tetap setia, maka firman Tuhan selalu ya dan amin dan benar. Saudara, Tuhan menguji saudara dan saya, sehingga pada saat kita tetap bertahan di dalam iman, bertekun di dalam iman, maka pada akhirnya iman kita membuahkan hasil. Ya, kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Andai kata pun Tuhan tidak meninggalkan kita, kita tetap, saudara, ya, Tuhan tidak menolong kita, kita tetap tidak meninggalkan Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hati kita. Ya, saudara, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Firman Tuhan katakan, penindasankah, kesesakankah, mara bahayakah, pedangkah? Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus yang sudah tertanam di dalam hati kita. Kalau kita mengasihi seseorang, saudara, baik di dalam pasangan hidup kita, kita akan setia terhadap mereka walaupun kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Justru kasih itu diuji, saudara, lewat kesetiaan kita. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan diuji lewat kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman kita diuji lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, ya.
Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, siapakah saudara Himenius itu? Ya, saudara Himenius, coba kita akan buka di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ya, masih dalam suratan Timotius. 2 Timotius 2 ayat 17 dan 18, ya. Perkataan mereka, ya, ini nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat, ya. Saudara, memang firman Tuhan mengatakan bahwa penyesatan itu saudara datang dari dalam tubuh Kristus sendiri, ya. Karena itu saudara, ini adalah contoh yang tidak baik, ya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, bahkan menyimpang dari kebenaran, ya. Firman Tuhan katakan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, ya. Saudara, artinya dapat mempengaruhi banyak orang, ya. Karena itu hati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghindari orang-orang tersebut, saudara, ya, supaya kita tidak, saudara, tertular, ya, oleh penyesatannya bagaikan penyakit kanker yang saudara menular, ya. Di sini dikatakan firman Tuhan, ya, perkataan lewat apa? Perkataan, ya, perkataan, pengajaran yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran, ya. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus, ya. Nama Himenius ini disebutkan, ya, karena selalu menghujat, ya, telah menyimpang dari kebenaran, ya. Ayat yang ke-18 dikatakan yang telah menyimpang dari kebenaran, ya, yang telah menyimpang dari pengajaran kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang, ya. Nah, saudara, pengajaran sesat itu banyak di akhir zaman ini, ya. Di antaranya, saudara, pada waktu zaman Paulus itu Himenius, ya. Saudara, terlebih di zaman akhir ini, ya, dia mengajarkan bahwa sudah berlangsung, ya, dikatakan, ya, tentang, ya, kebangkitan, ya, sedangkan firman Tuhan mengajarkan bahwa kebangkitan orang mati, saudara, akan terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, ya, sehingga dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran, ya, yang telah menghujat dan yang merusak iman, ya. Oleh karena itu, saudara, ya, kita harus menjauhi orang-orang tersebut, ya. Kalau pengajaran mereka menyimpang, kita harus jauhi supaya tidak merusak iman kita yang telah kita dengar pada mulanya, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah siapakah Alexander itu? Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan baca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan, ya, terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya, ya. Ada orang-orang yang membenci, ya, saudara, kekristenan, membenci anak-anak Tuhan, ya, padahal mereka sebelumnya dari kalangan kita sendiri, ya. Mereka bukan hanya menghujat, tetapi mereka berbuat, ya, mereka juga berbuat kejahatan, ya, menganiaya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah kita dapat mengakhiri perjuangan kehidupan dengan baik dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, saudara, dengan baik, dengan tetap beriman kepada Tuhan, ya, tidak bergoncang, ya, iman kita, tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa, menebus dosa kita. Dan kita menerima pengampunan, kita dibenarkan, diampuni, dan kita menerima hidup yang kekal. Karena hanya ada satu jalan keselamatan,
itulah yang tersedia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang kedua, jaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, ya, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita terlebih dengan Tuhan. Biarlah kita murni, kasih kita murni, kasih kita tulus kepada Tuhan. Kita beribadah di gereja, saudara, bukan karena supaya kita diberkati, tapi supaya kita lebih mengenal akan Tuhan, ya. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita, ya. Saudara, selama hati nurani kita tulus dan murni, maka Tuhan melihat hati saudara dan saya. Selama kita berbuat baik, saudara, dengan ketulusan dan kemurnian, maka Tuhan melihat hatimu dan Dia akan membalasnya, saudara, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yang Tuhan tetapkan kepada saudara dan saya. Karena itu tetaplah miliki hati yang tulus, setia kepada Tuhan, ya, sehingga kita dapat mengakhiri perjuangan kehidupan kita, perjuangan pelayanan kita, ya. Kita berjuang terus, ya, di dalam keluarga kita, mengakhirinya dengan baik, ya, saudara, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang kita lakukan, miliki hati yang murni dan tulus, ya, saudara. Kemudian yang kedua adalah tetap beriman kepada Tuhan, ya, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, dialah orang-orang yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, ya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya, ku percaya Tuhan turut bekerja. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Tuhanku, Kau penolong hidupku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah iman kami kepada Tuhan semakin kokoh, semakin kami boleh kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Biarlah hati kami tetap murni kepadamu, mencari Tuhan dengan segenap hati, karena kami ingin mengenal akan Tuhan, karena kami rindu hidup kami, Tuhan, diubahkan dari hari ke hari. Kami mau hidup kami berubah, Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, percaya dengan iman-Mu, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan Engkau yang cukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, di dalam nama Yesus, kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami ya Tuhan.
hati kami yang tidak murni, masih mengandalkan manusia. Tuhan ampuni kami, supaya kami tidak hidup di bawah kutuk Tuhan. Oleh karena firman-Mu katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya pada manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Kalau di antara kami ada yang hatinya sudah mulai jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan, keterikatan oleh dosa, baik percabulan, perzinahan, hawa nafsu Tuhan, minuman keras maupun obat-obatan ya Tuhan, narkoba, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami mau berubah Tuhan, lepaskan kami dari ikatan ini. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja, mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, bagi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan-Mu atas bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia. Khususnya kami berdoa supaya pandemi ini sudah menjadi endemi, dan kami percaya bahwa saat ini sudah menjadi endemi ya Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan-Mu, sehingga virus corona ini ya Tuhan itu semakin lemah ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Ya biarlah dengan kehidupan kami yang singkat ini ya Tuhan, kehidupan yang Tuhan percayakan, segala kebaikan dan anugerah kasih karunia-Mu dalam hidup kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami gunakan untuk kami bertobat ya Tuhan, untuk kami mengenal akan Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, ekonominya Tuhan, pemerintahannya. Biarlah hati yang takut akan Tuhan, dari jajaran yang tertinggi Tuhan sampai yang terendah, presiden kami, sampai para menteri, bupati ya Tuhan, camat, lurah. Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah hati, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada saudara kesaksian, saudara bisa share saudara di Facebook ini, saudara, sehingga boleh menguatkan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.